Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan bagi mahasiswa semester 5 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu kedua ini, kita akan memulai membahas materi pokok mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan, yaitu modul 1 dengan topik sumber daya hayati perairan. Modul ini mendefinisikan dan memperkenalkan keanekaragaman hayati dan sumber daya hayati perairan, baik di tingkat ekosistem, jenis dan genetik, nilai-nilai keanekaragaman hayati, dan ancaman terhadap sumber daya hayati perairan. Modul 1 ini akan kita bahas dalam 2 minggu pertemuan, yaitu pada minggu kedua dan minggu ketiga. Tujuan pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan sumber daya hayati perairan, kemudian mengenali dan mendiskusikan fungsi dan manfaat sumber daya hayati atau keanekaragaman hayati perairan, dan mengidentifikasi dan mendiskusikan ancaman terhadap sumber daya hayati perairan. Diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi ke dalam 3 bagian. Pada minggu kedua ini kita akan membahas satu materi, yaitu keanekaragaman hayati dan sumber daya hayati. Minggu ketiga kita akan lanjutkan 2 materi, yaitu fungsi dan manfaat serta nilai sumber daya hayati dan ancaman terhadap sumber daya hayati. Baik, kita akan bahas materi pertama, keanekaragaman hayati dan sumber daya hayati. Pertama-tama kita akan membahas definisi tentang apa itu keanekaragaman hayati dan apa itu sumber daya hayati. Keanekaragaman hayati ini adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup berupa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mencakup keanekaragaman di dalam spesies, ya, disebut keanekaragaman genetik, keanekaragaman antara spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, dari definisi ini ada 3 tingkatan dari keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah keanekaragaman genetik atau variasi gen atau varietas di dalam setiap spesies atau populasi. Keanekaragaman genetik ini berkaitan dengan reproduksi atau pembawa sifat keturunan. Tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkatan kedua, adalah keanekaragaman spesies atau keanekaragaman jenis, yaitu jenis-jenis makhluk hidup di dalam suatu habitat. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman di tingkat ekosistem atau komunitas, yaitu ekosistem-ekosistem yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi di sini yang terpenting dipahami adalah keanekaragaman hayati itu berada dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah keanekaragaman genetik,
yang kedua keanekaragaman spesies, dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem atau komunitas. Nah, kemudian apa yang disebut dengan sumber daya hayati? Tadi kita sudah definisikan keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati yang telah dinilai, dinilai tentunya oleh manusia ya, mempunyai manfaat atau nilai nyata atau potensial bermanfaat atau bernilai bagi kemanusiaan, itu disebut sumber daya hayati. Jadi diulangi, sumber daya hayati adalah keanekaragaman hayati yang telah dinilai mempunyai manfaat atau nilai nyata atau potensial bermanfaat atau bernilai bagi kemanusiaan. Jadi sumber daya hayati juga terdiri atas sumber daya genetik, sumber daya jenis, dan sumber daya ekosistem, seperti halnya tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati yang belum diketahui manfaat atau nilainya, ya, tentu oleh manusia, ini tetap berupa sumber-sumber alam, belum dapat dikatakan sebagai sumber daya. Nah, keanekaragaman hayati dikatakan sebagai sumber daya apabila sudah dinilai mempunyai manfaat. Itu. Nah, jadi di sini besarnya adalah keanekaragaman hayati, ya. Keanekaragaman hayati yang sudah dinilai bermanfaat bagi manusia, ini disebut sumber daya hayati. Sedangkan keanekaragaman hayati yang belum dinilai bermanfaat bagi kemanusiaan, ini disebut sumber alam, belum dapat dikatakan sebagai sumber daya. Nah, demikian gambaran tentang perbedaan pengertian keanekaragaman hayati dengan sumber daya hayati. Nah, apa itu sumber daya hayati perairan? Keanekaragaman hayati di perairan, baik itu di laut, sungai, danau, waduk, rawa, kolam, tambak, dan perairan lainnya, yang telah dinilai mempunyai manfaat atau nilai nyata atau potensial bermanfaat bernilai bagi kemanusiaan, itu disebut sumber daya hayati perairan. Nah, seperti halnya sumber daya hayati pada umumnya, sumber daya hayati perairan juga dinilai dalam 3 tingkatan, yaitu kita kenal sebagai sumber daya genetik ikan, ya, sumber daya jenis, ya, dalam hal ini sumber daya jenis ikan misalnya, dan sumber daya ekosistem atau komunitas. Jadi tinggal mengaplikasikannya di perairan. Nah, berikutnya kita akan bahas materi tentang kategori sumber daya hayati perairan. Pertama adalah sumber daya genetik. Sumber daya genetik disebut juga bahan atau material genetik, yaitu bahan yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat atau hereditas. Nah, setiap spesies atau organisme, baik tumbuhan, binatang, jasad renik maupun jasad lainnya, ini memiliki bahan atau yang disebut material genetik. Nah, material genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial disebut sumber daya genetik. Sumber daya genetik disebut juga plasma nupah, yang merupakan koleksi keragaman berupa fenotipik atau genotipik dalam suatu spesies. Contoh,
Varietas sumber daya genetik atau plasma nupah spesies ikan mas misalnya, ya. Jadi misalnya spesies ikan mas ini mempunyai beberapa sumber daya genetik. Misalnya ikan mas Majalaya, ikan mas Punten, ikan mas Sinyonya. Begitu juga misalnya ikan nila, ya, mempunyai beberapa varietas yang disebut sebagai sumber daya genetik. Misalnya nila hitam, nila gip, nila nirwana, nila gesit, nila merah, ya, nila get, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah sumber daya jenis atau spesies. Nah, sumber daya jenis atau spesies ini dapat dikategorikan dalam beberapa acara. Ya. Apa itu sumber daya genetik atau spesies? Ini adalah variasi spesies atau organisme hidup di dalam suatu area atau perairan. Sumber daya hayati perairan di tingkat spesies dapat diukur berdasarkan kekayaan jenis, yaitu jumlah total spesies di dalam suatu area tertentu yang dinilai bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, sumber daya hayati perairan di tingkat spesies atau jenis ini dapat digolongkan berdasarkan taksonominya. Misalnya pertama, tumbuhan air. Jadi sumber daya jenis perairan ini, ya, pertama tumbuhan air, baik itu tumbuhan air tingkat tinggi atau tumbuhan sejati maupun tumbuhan tingkat rendah, misalnya ganggang atau alga atau mikroalga. Yang kedua adalah hewan air. Hewan air ini berupa hewan bertulang belakang, disebut juga vertebrata, misalnya Pisces, yaitu kelompok ikan, ya, reptil, mamalia, dan lain sebagainya. Hewan tidak bertulang belakang disebut avertebrata, kalau di perairan disebut avertebrata air, misalnya krustase, moluska, ya, echinodermata, coelenterata, dan annelida. Yang ketiga adalah jasad renik, itu berupa mikroorganisme pengurai atau disebut juga decomposer. Nah, sumber daya hayati perairan di tingkat jenis atau spesies ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. Ya, misalnya adalah Pisces atau ikan bersirip atau finfish. Nah, sumber daya hayati di tingkat jenis untuk kelompok ikan ini dapat digolongkan ke dalam ikan demersal, yaitu jenis-jenis ikan yang mempunyai kebiasaan hidup di dasar atau dekat dasar perairan, umumnya tidak bersifat berwaya atau berpindah jarak jauh, termasuk di dalamnya beberapa ikan karang. Ya, jadi contoh misalnya ikan demersal ini ikan kerapu, ikan kakap, kurisi, lencam, bawal, kuniran, layur, kue, beronang, manyung, dan banyak lagi. Berikutnya adalah ikan pelagis, yaitu jenis-jenis ikan yang mempunyai kebiasaan berenang di kolom air dan dekat permukaan perairan, berenang secara terus-menerus, dan cenderung berwaya atau tidak menetap di suatu tempat. Nah, ikan pelagis ini dapat dibedakan menjadi pelagis besar dan pelagis kecil. Pelagis besar misalnya cakalang, tongkol, tuna mata besar, madidihang atau yellowfin, ya, abakor, layaran, ya, lemadang, setuho, tenggiri, cucut, dan lain-lain. Sedangkan ikan pelagis kecil misalnya selar, ikan layang, ikan kembung, lemuru, teri, dan lain sebagainya. Kelompok yang kedua adalah reptil. Ya, reptil sebagai sumber daya jenis di perairan meliputi penyu laut, ya, berbagai jenis penyu, misalnya penyu hijau, penyu tempayan, penyu sisik, penyu belimbing,
penyu lekang, penyu pipih, ya, kemudian labi-labi, ya, kura-kura air tawar, ya, kodok, dan ular laut. Yang ketiga adalah mamalia laut. Mamalia laut meliputi paus, ya, lumba-lumba atau dolphin, dugong. Yang keempat adalah kelompok krustase, meliputi jenis-jenis kepiting, misalnya rajungan, kepiting bakau, kepiting batu, ya, ketam kenari, ya, ketam, ya, ada kelomang, ya, undur-undur. Undur-undur ini biasanya di pasir pecahan ombak di pantai ditemukan. Kemudian berbagai jenis udang, ya, udang windu, udang putih, lobster, ya, berbagai jenis lobster, lobster bambu, lobster mutiara, udang galah, dan lain sebagainya. Ini termasuk krustase. Yang kelima, kelompok moluska. Jadi sumber daya jenis perairan dari kelompok moluska, misalnya chiton, ya, ada kerang seperti kerang darah, ya, ada simping, ya, kima, kerang mutiara, ada tiram, ya, ada kerang hijau, kemudian siput atau keong seperti keong mas, ya, triton tropet, ya, trokus, kepala kambing, ya, kemudian ada abalon, kemudian berbagai jenis kelinci laut atau nudibranchia, ya, kemudian cumi-cumi, ya, sotong, gurita atau oktopus, nautilus. Keenam adalah kelompok Echinodermata atau binatang berkulit tebal, meliputi jenis-jenis bulu babi, jenis tripang, ya, ini beberapa jenis bulu babi, tripang, bintang laut, ya. Kemudian ketujuh adalah Coelenterata atau binatang berongga, meliputi jenis-jenis hidra, ubur-ubur, ya, anemon, ya, akar bahar, berbagai jenis karang, dan jenis-jenis spong. Kedelapan, Annelida atau berbagai jenis cacing, ya, cacing nyale, cacing bobit, ya, cacing pipih, dan lain sebagainya. Kesembilan adalah alga, contoh beberapa alga makro atau rumput laut atau seaweed, ya, misalnya yang bernilai ekonomis penting seperti gilidium, glaciolaria, hypnea, eucheuma, ya, sargassum atau caulerpa. Ke-10, kelompok tumbuhan air sejati. Jadi satu-satunya tumbuhan air sejati yang hidup terbenam di dalam perairan laut adalah lamun. Ya. Untuk lamun, ya, termasuk tumbuhan air sejati yang terbenam hidupnya di dalam air. Selebihnya tumbuhan air sejati yang hidup mencuat di laut, misalnya mangrove. Kemudian tumbuhan air sejati yang hidup di perairan tawar, meliputi tumbuhan air mengapung, seperti kapu-kapu, eceng gondok. Ya. Kemudian tumbuhan air yang mencuat, seperti teratai dan berbagai jenis rumput. Ini termasuk sumber daya hayati kelompok tumbuhan air sejati. Berikutnya yang ketiga adalah sumber daya ekosistem. Sumber daya ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya hayati perairan yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya perairan. Nah, sumber daya ekosistem perairan berkaitan dengan berbagai habitat, komunitas biotik, dan proses ekologis di perairan.
Nah, contoh sumber daya ekosistem perairan adalah ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, kemudian ekosistem padang lamun, ekosistem danau, ya, ekosistem waduk, ekosistem sungai, ekosistem rawa, dan ekosistem estuaria atau muara sungai. Baik, jadi demikianlah materi kuliah minggu ini. Untuk dua materi berikutnya kita akan bahas minggu depan, minggu ketiga. Kita akan bertemu nanti pada sesi diskusi. Diharapkan mahasiswa dapat mempelajari secara lebih mendalam tentang materi perkuliahan modul 1 untuk bagian materi 1 ini, sehingga nanti pada sesi diskusi bisa berjalan secara efektif. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu pada sesi diskusi.